Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba. Kembali lagi bersama saya Bu Zidna Al-Azizah Rosofa dalam pembelajaran matematika kelas 7. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di kehidupan kita selanjutnya. Sebelum Ibu menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita berkenalan dulu dengan materi persamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PLSV. Apa sih yang dimaksud dengan PLSV? Nah, persamaan linier satu variabel ini kita bedakan menurut beberapa istilah kata yang ada dalam kalimat persamaan linier satu variabel. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, apakah kalimat terbuka itu? Nanti kita akan membahasnya. Kemudian persamaan linier. Jadi persamaan linier ini adalah persamaan yang peubah atau variabelnya berpangkat 1. Artinya persamaan ini berderajat 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah persamaan linier satu variabel. Artinya persamaan linier yang hanya memuat satu variabel. Artinya dalam satu persamaan itu hanya ada satu variabel dan pangkat dari variabelnya itu adalah 1. Contohnya adalah X ditambah 5 sama dengan 7. Nah, X di sini adalah sebagai variabel dan pangkat dari X adalah 1. Nah, dari beberapa istilah tersebut, Ibu ingin menjabarkan apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi, Ibu harap anak-anak nanti mampu mengidentifikasi beberapa contoh kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka, apa itu kalimat tertutup, dan bagaimana contoh dari keduanya. Selanjutnya adalah persamaan linier satu variabel. Jadi di sini Ibu nanti akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel menggunakan dua cara. Jadi yang pertama cara substitusi dan yang kedua adalah melakukan penyelesaian dengan aturan kesetaraan atau ekuivalen. Tapi sebelum kita ke materi inti, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang bentuk aljabar karena persamaan linier satu variabel ini berkaitan dengan bentuk aljabar. Yang pertama yaitu tentang istilah-istilah dalam bentuk aljabar. Ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Jadi ini akan tetap digunakan di materi kali ini ya anak-anak. Jadi yang pertama dari contoh ada 2x ditambah 5. 2 ini disebut dengan koefisien. Koefisien yaitu bilangan yang digunakan untuk mengalikan variabel. Jadi bilangan yang berdempetan dengan variabel dalam bahasa mudahnya dia disebut dengan koefisien. Kemudian X ini disebut sebagai variabel atau peubah, yaitu lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian untuk 5 dia disebut dengan konstanta yaitu bilangan tetap atau suku yang tidak memuat variabel atau peubah. Seperti itu. Ibu juga ingin mengingatkan kembali tentang operasi bentuk aljabar. Seperti yang anak-anak tahu, operasi bentuk aljabar ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang pertama di sini ada contoh penjumlahan bentuk aljabar suku 2. Materi ini Ibu ambil dari materi sebelumnya di video Ibu yang bisa kalian tonton nanti di channel YouTube Matsa Surba yang judulnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini Ibu mengambil contohnya adalah soal hasil penjumlahan 2x ditambah 5 dengan 4x ditambah 3.
Nah, jadi caranya menjumlahkan adalah mengelompokkan berdasarkan sukunya, suku yang sejenis. Jadi 2x ditambah 4x dikelompokkan jadi 1, sedangkan yang 5 ditambah 3 juga dikelompokkan menjadi 1. Ternyata hasilnya adalah 6x ditambah 8. Selanjutnya adalah operasi perkalian. Di sini Ibu juga ingin mengingatkan bahwa anak-anak bisa melihat kembali video di materi Ibu yang judulnya Perkalian dan Pembagian Bentuk Aljabar di channel YouTube Masa Surba. Jadi di sini Ibu mengambil salah satu contoh, yaitu tentang luas persegi panjang. Biasanya kita tahu bahwa luasan itu bentuknya dalam bentuk bilangan, tetapi di sini Ibu ingin menjabarkan bagaimana cara mengalihkan bentuk aljabar melalui luas persegi panjang. Jadi anak-anak bisa melihat bahwa di sini ada persegi panjang dengan lebar P dan panjangnya A ditambah 5. Dengan cara kalau Ibu mengistilahkan bahwa perkalian air mancur, nah di sini anak-anak bisa melihat tanda panahnya bahwa P dikali A, kemudian P dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah PA ditambah 5P atau P5. Nah, jadi PA ini sama dengan AP karena berdasarkan sifat komutatif dari perkalian bahwa P dikali A hasilnya adalah PA atau AP sama saja. P dikali 5 hasilnya adalah P5 atau 5P. Nah, hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir ingin Ibu ingatkan adalah operasi pembagian. Dulu Ibu mencontohkan bahwa dalam pembagian ini menggunakan cara seperti pecahan, atau mungkin kalau kita menyebutnya adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi di sini ada 2x dibagi 2. Ibu mencontohkan bahwa karena faktor 2x dia memiliki juga faktor 2 dan di bawah juga ada 2, maka dia bisa dibagi. 2 bagi 2 hasilnya 1, maka 2x dibagi 2 hasilnya adalah x. Seperti itu. Anak-anak juga bisa melihat contoh di sini bahwa ada soal 3x pangkat 2 dibagi x. Ketika kita jabarkan 3x pangkat 2 bentuknya adalah 3 dikalikan x lagi, kemudian dibagi x. Nah, salah satu faktor yang atas yaitu x bisa dibagi dengan faktor yang bawah yaitu x juga, maka hasil terakhir adalah 3x. Seperti itu. Anak-anak juga bisa melihat kembali video materi ini di channel YouTube Masa Surba. Judulnya adalah Perkalian dan Pembagian Bentuk Aljabar. Nah, kita ke materi inti. Sebenarnya, apakah yang disebut dengan kalimat terbuka tadi yang Ibu paparkan di depan? Jadi, dalam persamaan linier satu variabel ini terdapat istilah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Pertama, kita bahas dulu kalimat tertutup. Kalimat tertutup ini biasanya disebut juga dengan pernyataan, yaitu kalimat yang memiliki nilai kebenaran, bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Kalimat yang benar adalah kalimat yang memuat informasi yang benar, sedangkan kalimat yang salah adalah memuat informasi yang salah. Contoh, pernyataan di sini adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, di sini dia bernilai benar, atau kita menyebutnya dengan kalimat benar. Kemudian yang kedua adalah matahari terbit dari arah timur. Kita tahu bahwa matahari memang terbit dari arah timur, maka di sini informasinya benar, kita menyebutnya kalimat ini bernilai benar atau kalimat benar. Dan yang terakhir adalah 7 dikurangi 2 sama dengan 4. Padahal kita tahu bahwa 7 dikurangi 2 sama dengan 3. Sama dengan 5. Nah, karena ini adalah informasi yang salah, maka kita menyebutnya sebagai kalimat salah, atau kita sebut bahwa kalimat ini bernilai salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini adalah kalimat yang memuat variabel atau kalimat yang bernilai benar atau salah bergantung dari nilai yang kita gunakan. Contoh,
Yang pertama yaitu X ditambah 9 sama dengan 12. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat terbuka karena pertama, dia memuat variabel. Nah, kemudian misalkan kita mengganti nilai X dengan 1, ternyata 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nah, di sini dia akan bernilai salah. Artinya, ketika X ini nilainya 1, dia tidak sama dengan, ketika 1 ditambah 9, dia tidak sama dengan 12. Artinya, untuk nilai 1, dia dinyatakan salah. Kemudian, ketika untuk X-nya kita ganti dengan nilai 2, kita coba juga menambahkan dengan 9, ternyata hasilnya adalah 11. Padahal hasil yang kita inginkan adalah 12. Nah, karena tidak memenuhi persamaan, maka nilai 2 ini dinyatakan salah atau bernilai salah. Nah, selanjutnya, ketika X kita ganti dengan nilai 3 dan kita masukkan di persamaan X ditambah 9 sama dengan 12 tadi, ternyata hasilnya sesuai, yaitu 3 ditambah 9 sama dengan 12. Artinya, untuk nilai 3, maka dia memenuhi persamaan. Kita sebut dengan pernyataan yang benar. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah ungu warna kesukaanku. Kenapa ini disebut dengan kalimat terbuka? Karena tidak diketahui, belum diketahui apakah benar ungu ini adalah warna kesukaanku atau sebenarnya ungu ini bukan warna kesukaanku. Jadi bergantung, misalkan kita menyebutnya benar, maka memang kesukaan kita adalah ungu. Tetapi jika bernilai salah, maka ungu ini bukan warna kesukaan kita. Seperti itu. Nah, di sini kita menuju ke tujuan yang kedua, yaitu bagaimana cara menyelesaikan PLSV dengan substitusi. Substitusi di sini artinya adalah mengganti variabel dengan nilai tertentu seperti persamaan sehingga persamaan menjadi kalimat yang benar. Contoh sebelumnya tadi, ketika ada X ditambah 9 sama dengan 12, ternyata nilai X yang memenuhi adalah 3. Nah, itu artinya kita menggunakan cara substitusi dengan cara mengganti nilai X dengan suatu bilangan, dengan suatu nilai. Di sini Ibu mencontohkan bagaimana kita mau menyelesaikan suatu PLSV. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada soal tentukan penyelesaian 3X dikurangi 4 sama dengan 5 dengan syarat X-nya adalah bilangan asli. Nah, kita mau menggunakan cara substitusi. Berarti kita perlu mencari nilai X yang sesuai, yang memenuhi sehingga persamaan ini bernilai dengan benar. Nah, di sini kita mencoba. Ketika X ini Ibu ganti dengan 1 dan kita masukkan ke persamaan, maka ketika X sama dengan 1, maka 3 dikali 1 sama dengan 4. 3 dikali 1 dikurangi 4. Jika kita hitung ternyata 3 kali 1 hasilnya 3. Ketika 3 dikurangi 4 maka hasilnya adalah negatif 1. Padahal di persamaan kita punya sama dengan 5. Artinya untuk X sama dengan 1 tidak memenuhi persamaan dan kita nyatakan salah. Kemudian X sama dengan 2. Kita coba lagi. 3 dikali 2 dia sama dengan 6. Kemudian dikurangi 4 ternyata hasilnya 2. Nah, di sini lagi-lagi salah karena hasil yang kita inginkan adalah 5. Artinya X sama dengan 2, dia ini merupakan pernyataan salah dan dia tidak memenuhi persamaan. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 3. Nah, kita coba 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian dikurangi 4, ternyata hasilnya 5. Nah, di sini pernyataan benar karena memenuhi bahwa hasil yang kita inginkan sama dengan 5. Artinya, X sama dengan 3 memenuhi persamaan dan membuat persamaan ini bernilai benar. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan 3X dikurangi 4 sama dengan 5 adalah 3. Nah, di sini kita mau membahas tentang penyelesaian PLSV dengan aturan kesetaraan atau ekuivalen. Nah, aturan ini ada 4, jadi ada aturan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita tetap menggunakan
soal yang sama, yaitu menentukan penyelesaian 3x dikurangi 4 sama dengan 5 dengan syarat x-nya adalah bilangan asli. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada 3x dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, karena kita ingin mencari nilai x, maka yang di sebelah kiri perlu kita tambahkan. Jadi negatif 4 ini perlu ditambahkan dengan suatu bilangan agar hasilnya 0 dan menyisakan yang sebelah kiri hanya yang bervariabel, yaitu 3x saja. Nah, agar nilainya 0, maka negatif 4 ini ditambah dengan 4. Nah, di sini karena menggunakan aturan penambahan, jika kiri ditambah 4, maka yang kanan pun juga mengikuti ditambah dengan 4. Nah, diperoleh hasilnya adalah 3x sama dengan 9. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa ketika 3x dikurangi 4 ditambah 4, karena negatif 4 ditambah 4 ini hasilnya adalah 0, maka menyisakan 3x. Kemudian 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, melalui aturan pembagian, karena yang kita inginkan adalah sebelah kiri hanya menyisakan x, maka 3x ini dibagi dengan 3. 9 juga dibagi dengan 3. Ketika 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, yaitu 1x, maka yang di sini pun hasilnya mengikuti, yaitu 3. Sama ternyata dengan cara kesetaraan maupun substitusi, ternyata ketemu hasilnya adalah x sama dengan 3. Nah, di sini Ibu juga ingin membahas bagaimana penerapan PLSV dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya anak-anak, penerapan PLSV ini tanpa kita sadari selalu kita ikutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan anak-anak membagi belanja suatu barang bersama-sama, dan kemudian anak-anak ingin membagi, ternyata hasilnya misalkan 10.000. Nah, ternyata ini yang belanja adalah 4 orang. Nah, kira-kira satu anak ini iurannya berapa? Nah, itu adalah salah satu penerapan dari PLSV. Anak-anak membagi, oh ternyata satu anak perlu membayar 2.500 karena tadi belanjanya sudah menghabiskan 10.000. Seperti itu. Nah, PLSV ini digunakan hampir di setiap situasi kehidupan sehari-hari kita, seperti memperkirakan keuntungan, kemudian membagi tadi bagaimana kita iuran, kemudian menghitung suku bunga, menghitung pendapatan dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Tanpa kita sadari anak-anak bahwa pola pikir kita, cara kita membagi itu adalah bentuk dari penerapan kita dalam materi PLSV. Nah, bedanya di matematika, di sini adalah kita membahasakan dalam kalimat matematika. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah menerapkan. Di sini Ibu ingin memberikan contoh, yaitu umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Jika jumlah umur mereka, yaitu umur Dito ditambah umur Jaka adalah 27 tahun, berapa kira-kira umur Jaka dan Dito masing-masing? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 2 langkah. Yang pertama adalah anak-anak perlu mengubah dari kalimat soal tadi diubah menjadi kalimat matematika. Nah, dari sini, misalkan umur Dito ini Ibu lambangkan dengan D, dan umur Jaka Ibu lambangkan dengan J. Kita tahu informasi bahwa umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Artinya, umur Dito kita bahasakan dalam kalimat matematika bahwa D ternyata sama dengan 3 ditambah 7. Kenapa 3 ditambah? Karena 3 tahun lebih tua dari Jaka. Kemudian yang kedua informasi yaitu jumlah umur mereka adalah 27. Artinya D ditambah J sama dengan 27. Dari sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Nah, kita lanjutkan. Dari 2 persamaan ini anak-anak, kita ambil yang persamaan kedua dulu kita tuliskan. D ditambah J sama dengan 27. Nah, di sini karena D tadi kita punya nilainya adalah 3 ditambah J, maka kita substitusikan ke D, atau kita ganti nilai D dengan 3 ditambah 7.
kita tuliskan di sini. Nah, dari sini kita operasikan 3 ditambah J ditambah J, ternyata hasilnya adalah 3 ditambah 2J, sama dengan 27. Nah, dari sini kita mulai menggunakan aturan kesetaraan. Karena kita ingin menyisakan 2J yang di ruas sebelah kiri, maka yang 3 ini perlu dikurangkan 3. Karena untuk menghilangkan 3 atau mengenolkan 3. Nah, karena sebelah kiri dikurangi 3, maka yang sebelah kanan juga dikurangi 3. Akhirnya, diperoleh di ruas kiri tersisa 2J, ruas kanan tersisa 24. Padahal yang kita butuhkan hanya J sama dengan. Maka kita gunakan aturan pembagian 2J ini agar menjadi J, maka kita bagi dengan 2. Yang sebelah kanan pun juga dibagi dengan 2. Peroleh ketika 2J dibagi 2, dia menghasilkan J, 24 dibagi 2, dia menghasilkan 12. Artinya umur Jaka adalah 12 tahun. Karena Dito lebih tua 3 tahun, maka 3 ditambah 12 sama dengan 15 tahun. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Jadi Ibu ingin anak-anak mencoba dari pembahasan yang Ibu jelaskan tadi, materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin kalian mencoba dua soal ini. Jadi, silahkan mencari nilai X dari persamaan 3X ditambah 1 sama dengan 2 dikalikan X ditambah 3. Penyelesaian di sini yang dimaksud adalah nilai dari X. Nah, untuk soal yang nomor 2, anak-anak bisa membaca Farid memiliki 50 lembar uang kertas. Jadi, ada lembaran 500 dan ada lembaran 5000. Dan ketika semua uang ini dijumlahkan, ketemunya 115.000. Nah, silahkan anak-anak menentukan kira-kira berapa lembar uang 500 dan berapa lembar uang 5.000 ketika dijumlahkan hasilnya adalah 115.000. Nah, silahkan dikerjakan, jangan lupa untuk mengumpulkan di GC, ditulis di buku tulis, dikumpulkan dalam bentuk gambar. Sekian ilmu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.